Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Indriani, NPM 108260002. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi saya pada blog emergency tentang epidural hematoma atau epidural hemorrhage. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang epidural hematoma atau epidural hemorrhage. Nah, epidural hematoma itu adalah kumpulan darah yang terjadi di dalam otak atau terjadi antara dua mata dan tengkorak. Jadi antara tengkorak dan dua mata itu terjadilah perdarahan di kepala. Nah, lalu biasanya terjadi akibat cedera kepala yang berat, kayak misalnya terjadi karena trauma ataupun kecelakaan. Nah, penyebabnya itu ada cedera traumatik seperti kecelakaan atau jatuh dari ketinggian gitu kan. Lalu juga ada patah tulang tengkorak yang merusak pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya itu pecah. Lalu lalu untuk gejalanya itu ada gejala awal sama gejala lanjutan, di mana gejala awal itu terjadi sakit kepala yang hebat secara tiba-tiba dan mual muntah. Kemudian untuk pemeriksaannya itu atau pemeriksaan atau CMD-nya itu ada dari anamnesis, kita tanya dulu keluhannya apa. Biasanya kalau misalnya pasiennya datang dengan keluhan penurunan kesadaran, bisa lakukan pemeriksaan eee bisa lakukan pemeriksaan primary survey dan juga secondary survey. Kemudian kita ke anamnesis lah melalui ampel. Nah, ampel itu kan ada alergi terhadap apapun itu, lalu ada medication atau obat-obatan, baru ada apa, penyakit terdahulu, juga ada makanan terakhir yang dikonsumsi, sama mekanisme kenapa bisa terjadinya kecelakaan ini. Kalau misalnya pasiennya terjadi karena kecelakaan. Nah, lalu ada pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik kita lakukan pemeriksaan neurologi untuk menilai fungsi otak, menilai reaksi, pupil terjadi ca reaksi pupil terhadap cahaya. Itulah pemeriksaan dari primary survey, dari yang GCS-nya kita lihat dari airway, breathing, circulation, baru apa, baru apa, eee, circulation, terus juga ada setelah dari primary survey, baru lanjut ke secondary survey, dari head to toe sampai ke, hangatkan pasien gitu lah kan. Nah, baru habis itu, pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan atau bisa kita lakukan, CT scan untuk mendeteksi adanya darah di area epidural. Nah, biasanya, CT scan-nya itu hasilnya tuh dijumpai gambaran di konkav atau seperti kayak cekung gitu di kepalanya, di bagian epiduralnya. Lalu juga ada MRI jika diperlukan untuk informasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada prognosisnya. Jadi prognosis itu ada faktor mempengaruhi sama hasilnya. Jadi dari faktor yang mempengaruhi itu kita lihat waktu interpretasinya itu media sangat berpengaruh terhadap hasil. Nah, lalu, tingkat cedera dan keselamatan umum pasien. Jadi kalau misalnya tingkat cederanya yang sangat fatal ataupun sangat berbahaya, mungkin itu bisa jadi, prognosisnya buruk pada pasien. Tapi kalau misalnya dia perdarahannya ya perdarahan masih bisa ditanganin gitu kan, masih terjadi kecelakaan karena tidak terlalu parah, tapi terjadi perdarahan epidural tapi tidak terlalu parah, itu bisa jadi prognosis itu baik. Nah, lalu dari prognosis hasil kita bisa lihat banyak pasien dapat pulih sepenuhnya jika ditangani dengan cepat. Lalu beberapa mungkin mengalami efek jangka panjang tergantung pada kerusakan yang terjadi. Tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu juga ada pengobatannya, di mana pengobatan itu bisa kita lakukan, kalau misalnya tadi pasiennya penurunan kesadaran, pada saat di airway kita bisa langsung menata secara cepat kayak pemberian oksigen, NaCl atau infus, lalu tindakan medis sama perawatan lanjutan. Nah, dari tindakan medis pengobatan itu pertama operasi untuk mengeluarkan darah yang terakumulasi. Lalu, memantau ketat untuk gejala dan komplikasi yang akan terjadi nantinya. Lalu untuk perawatan lanjutannya itu ada rehabilitasi untuk memulihkan fungsi yang hilang, lalu itu terapi fisik dan okupasi setelah operasi. Nah, lalu, selanjutnya, berikut referensi yang sudah saya gunakan. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Jika ada salah mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.